Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi penting dan resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN soal pembuatan akun SSCASN untuk honorer. Satu himbauan keras mengatakan jangan asal daftar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan pendaftaran ya, untuk kira-kira apa himbauan penting atau apa informasi penting yang telah resmi disampaikan oleh BKN dalam hal pembuatan akun SSCASN untuk honorer, yang disampaikan dalam hal pembuatan akun SSCASN untuk honorer ini jangan asal daftar saja. Ini artinya bahwa banyak hal yang perlu dipertimbangkan untuk mendaftar melalui SSCASN. Ikuti informasinya sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. jpnn.com Jakarta. Masuk hari kedua pendaftaran CPNS 2024. Masih banyak pelamar yang kebingungan. Ada yang lebih percaya diri mendaftar P3K 2024 tetapi juga ingin melamar CPNS 2024 tahun ini. Jadi ini dilema Bapak Ibu ya, di pikiran Bapak Ibu honorer mengenai pelamaran ASN ya, atau calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. CPNS tentu baik melamar pusan honorer sendiri bimbang, di kalangan honorer pun ragu. Menurut Sekretaris Jenderal DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Tenaga Kependidikan atau TENDIK, Herlambang Susanto, banyak yang bertanya apakah sudah bisa membuat akun SSCASN. Itu pertanyaan Bapak ya, apakah banyak atau tidak? Tentunya karena ini masih sedikit, karena mungkin mengalami berbagai hal atau kendala yang sebenarnya kewajiban kita. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu tentunya himbauan yang sangat baik ya untuk Bapak Ibu honorer untuk menentukan pilihan untuk melamar CPNS maupun P3K. Akun sekarang ya 2024 dibuka, tinggal pilih formasi dan submit saja, kata Herlambang kepada CPNN pada Kamis 22 Agustus. Merespon hal tersebut, yang tidak memenuhi syarat CPNS, jangan coba-coba membuat akun SSCASN. Dia meminta untuk mempelajari buku petunjuk agar asal bertindak saja, patuhi beberapa hal dan ketentuan yang ada. Honorer tidak bisa buat akun SSCASN sekarang ya. Ingat, itu untuk pelamar CPNS 2024. Ini tegas Deputi Sormen kepada CPNN secara terpisah. Dia menambahkan, bila para honorer mendaftar sekarang, berarti dianggap melamar CPNS. Sebab akun SSCASN-nya untuk CPNS. Namun harus diingat bagi honorer yang sudah mendaftar CPNS, maka mereka tidak bisa lagi mendaftar P3K karena nicknya akan terkunci. Honorer dan pelamar umum hanya boleh memilih satu, yaitu CPNS atau P3K tegasnya. Ini artinya Bapak Ibu, apabila honorer telah memilih satu jenis ASN, misalnya apabila memilih P3K, maka tidak boleh lagi memilih CPNS. Deputi para pelamar ini yang ingin mendaftar CPNS, jangan kesusu. Pendaftaran CPNS 2024 berlangsung hingga 6 September, sehingga ada waktu mencermati persyaratan dan formasi. Maksudnya Bapak Ibu formasi jabatan ya, formasi jabatan yang telah tersedia.
Beliau menjelaskan, pelamar CASN 2024 baik honorer maupun lulusan fresh graduate harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk mendaftar. Jangan sampai merugikan diri sendiri. Dengan menegaskan dalam pendaftaran CASN 2024 berlaku sistem gugur. Artinya, ketika pelamar sudah mendaftar, misalnya CPNS, tidak bisa lagi ikut pendaftaran P3K 2024. Jadi pelamar jangan coba-coba bermain dua kaki. Sebab ketika sudah mendaftar CPNS 2024 dan kemudian mendaftar P3K, maka otomatis peserta akan gugur dengan sendirinya. Ingat ya, satu pelamar hanya bisa mendaftar satu pengadaan ASN, yaitu CPNS dan P3K. Artinya pilih salah satunya Bapak ya. Bila memenuhi syarat untuk CPNS, maka ikuti CPNS dan catatan tidak bisa lagi ke P3K. Dikatakan bahwa untuk mendaftarkan ya, lanjutnya jika seorang pelamar sudah menentukan pilihan dan melakukan submit serta mencetak kartu peserta ujian. Lebih lanjut dikatakan proses pendaftaran akan dilakukan melalui portal SSCASN BKN melalui laman sscsnbkn.co.id mulai 20 Agustus 2024 pukul 17.08.45 WIB sampai dengan 6 September 2024. Adapun informasi ketersediaan formasi dan keterangan jabatan yang dibuka termasuk detail job desk serta kisaran penghasilan atau gaji akan tersedia di portal SSCASN pada kolom menu pencarian informasi. Untuk dapat lowongan kuota, formasi per instansi pemerintah, kementerian, lembaga, atau daerah akan diumumkan oleh masing-masing instansi secara bertahap dan dapat dicek pada menu pencarian informasi secara berkala. Jadi, selain mengecek lowongan formasi melalui kanal penerimaan CPNS 2024 di masing-masing instansi, pelamar juga bisa melihat keterangan formasi jabatan yang akan dilakukan atau yang akan dilamar pada menu pencarian informasi tentang detail informasi di portal SSCASN BKN terangnya. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional atau Pansalnas menyediakan formasi CPNS tahun 2024 ada sebanyak 250.407 formasi bagi 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah. Terkait proses pelaksanaan seleksi CPNS tahun ini, PLT Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto menyebutkan secara keseluruhan proses rekrutmen CPNS akan melibatkan sejumlah instansi yang tergabung di Panselnas. Mulai dari aspek kesiapan dukungan infrastruktur seperti akses penyediaan jaringan komunikasi, data penyelenggaraan dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Teknologi atau BAKTI, Kominfo, monitoring keamanan teknologi Indonesia dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, monitoring teknologi infrastruktur dengan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, serta penyediaan elektronik materai bersama dengan percetakan uang Republik Indonesia atau Peruri. Jadi mengingat salah satu syarat yang dapat mendaftar menjadi CPNS adalah warga negara Indonesia, maka BKN melakukan interoperabilitas data calon pelamar dengan data kependudukan yang dikelola di Dukcapil Kemendagri selaku instansi yang bertanggung jawab atas data kependudukan. Jadi tujuannya agar data pelamar melalui portal SSCASN dapat terverifikasi secara sistem sesuai data kependudukan yang tersebar atau yang tercatat di Dukcapil Kemendagri.
Harmoyo Dwi Putranto, para pelamar CPNS 2024 diminta untuk membaca detail persyaratan dan kualifikasi jabatan sesuai pengumuman lowongan formasi yang disampaikan instansi di kanal informasinya. Pelamar juga pendaftaran di portal SSCSN sebelum mulai membuat akun dan mendaftar. Terakhir, setelah melakukan pendaftaran hingga submit seluruh dokumen yang sesuai dengan persyaratan administrasi instansi, pelamar dihimbau agar segera mengakhiri pendaftaran tanpa perlu menunggu periode pendaftaran berakhir untuk menghindari jika terjadi kendala menjelang tanggal penutupan pendaftaran. Itulah informasi terkini Bapak Ibu, yang mana ini adalah informasi penting dan resmi dari BKN mengenai pendaftaran CPNS maupun P3K 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.